الله فلا تكن لك يا رب صالحك أجل ونسألك به من الرفيق أسأل من الطريق أسأل من العلم أنفعه من العمل أسرع من المكان أسرعه العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه وأما التثبيت عند الحساب فهو على ثلاثة أوجه. Adapun ketetapan di dalam waktu hisab amalan itu tetap dalam 3 hal. Ahaduha ayulakinahul hujjata amma yus'alu anhu. Yang pertama, salah satu dari 3 tersebut yaitu memberikan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap setiap orang dalam hujjah, dalam menjawab dari pertanyaan-pertanyaan terhadap dirinya. Wasani ayusahila alaihi hisab. Yang kedua yaitu memudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap yang dikehendaki dalam hisabannya. Wasanisu ayatajawaza anhu zalala wal khataya. Dan yang ketiga yaitu mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang diampuninya dari berbagai kesalahan dan berbagai kekhilafan. Wa yuqalu at-tasbih fi arba'ati ahwali ahaduha indal maut. Dan kemudian disebutkan adapun ketetapan yang tetap di dalam 4 hal. Salah satu 4 hal tersebut yaitu ketika dalam kematian. Wasani fil qabri hatta yujibu bila khafid. Dan adapun yang kedua yaitu dalam kubur, sehingga menjawab setiap orang dalam kubur dengan apa? Tidak ada rasa takut. Wasani suidal hisab. Yang ketiga yaitu nanti ketika dalam hisaban amal. Warabi'u inda sirati hatta yamurra kal barqi wa khatib. Dan yang keempat ketika melewati siratal mustaqim, sehingga ia melewati seperti apa? Seperti kilat yang bergerak cepat. Fa in su'ila an su'alil qabri kaifa huwa. Maka kalau ditanya setiap orang dari pertanyaan di dalam kubur, maka bagaimana keadaan pertanyaan di dalam kubur itu? Huwa qila lahu qad takallama. Disebutkan untuk persoalan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, maka qad takallamal ulama, maka terdapat perbedaan di antara para ulama. Wa ihtalafat riwayatu fihi. Dan sudah artinya banyak hal, artinya perbedaan dalam riwayat-riwayat tentang pertanyaan di dalam kubur. Faqala ba'duhum yakunu su'alu lirruh duna jasad. Sebagian menjelaskan, sebagian ulama, yaitu apa? Pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur itu yaitu terhadap ruhnya, bukan kepada jasadnya. Gitu. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi pertanyaannya terhadap ruh, jadi bukan kepada jasad. Nanti ada lagi pendapat yang lain. Wahina ini tadkhulur ruh fi jasadihi ila sadrihi. Dan ketika ditanya ruh, maka kemudian masuk ruh di dalam jasadnya, begitu, sampai ke dalam dadanya orang yang di dalam kubur tersebut. Jadi ketika ditanya ruhnya, maka masuk ke dalam badannya dan sampai kepada dada orang yang di dalam kubur tersebut.
Wa qila takunu ruh baina jasadihi wa kafanihi. Dan disebutkan juga adapun roh tetap di antara jasadnya orang dan juga kafannya orang tersebut. Wa fidzalik, dan juga begitu kullihi qad ja'atil adab, ya ditegaskan bahwa semuanya hal tersebut datang dari asar-asar artinya sahabat, apa pendapat sahabat. Was sahih inda ahli ilmi ayyukirra insanu bi su'alil qabri wa la yastaghil bi kayfiyatihi. Dan yang sahih menurut ahli ilmu yaitu apa? Menetapkan setiap orang terhadap adanya persoalan dalam kubur, dan tidak artinya kosong setiap orang terhadap caranya di dalam persoalan di dalam kubur, begitu. Jadi yang artinya sahih apa menurut ahli ilmu adalah pertanyaan di dalam kubur itu artinya untuk menetapkan kepada siapapun orangnya, begitu. Ya, untuk apa? Betul-betul artinya beriman tentang hal tersebut, begitu. Wa yaqulullahu a'lamu, dan mengucapkan siapa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, kaifa yakun wa inna ma nu'ayinuhu idza sirna ilaihi. Bagaimana ada artinya hal bukti daripada persoalan pertanyaan dalam kubur, dan pastinya menyatakan apa kita semuanya terhadap persoalan tersebut ketika kita akan kembali ke dalam kubur. Nah, sekarang kan sebagian ada yang yakin, sebagian ada yang setengah yakin. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam kubur. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur, ya pasti mau tidak mau artinya akan meyakini hal tersebut. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang masih setengah-setengah. Ya. Apa hanya cerita saja, apa hanya kalangan saja, gitu. Ya. Apa cuma dongeng, pertanyaan dalam kubur. Sekarang kan masih begitu. Ya. Keyakinannya belum full. Tapi kalau sudah full, nah, itu sudah menjadi keyakinan yang artinya hak, yang benar. Gitu. Ya. Nah, maka oleh karenanya ya diajarkan kita ya untuk selalu ada dalam artinya nasihat-nasihat yang diberikan oleh ulama-ulama sholihin bahwa siksa kubur itu adalah hak, jadi benar adanya. Dan kemudian faida ankal ahadun su'ala munkarin wa nakirin, maka ketika inkar siapa orang ya terhadap persoalan munkar dan nakir dalam kubur, fa inna inkaruhu la yakhlu min ahadil wajhaini, maka sungguhnya inkarnya dari salah satu, yaitu apa? Tidak kosong dari salah satunya, yaitu ada dua wajah. Imma ayyakula inna hadha la yajuz min tariqil aqli id huwa khilafut tabi'ah. Yang salah satu dua wajah tersebut ya, apakah ia mengucapkan sesungguhnya persoalan kubur itu tidak, artinya tidak benar ya, artinya apa? Min tariqil aqli, dari apa? Dari jalannya akal. Karena apa? Adapun persoalan kubur itu apa? Tidak sesuai dengan artinya tabiat, apa kebiasaan yang kita lihat. Ya. Jadi ada mereka yang mengatakan jadi persoalan kubur itu apa? Tidak, artinya tidak ada begitu. Ya. Karena apa? Karena secara logika artinya akal kita tidak sampai, karena di luar nalar begitu. Ya. Mau lebih tidak akan sampai kalau selalu kemudian dipikirkan dengan akal kita ya. Sampai kapanpun, dan di luar artinya kebiasaan nalar artinya manusia gitu. Au yaqul yajuz dzalika walakin lam yasbut, atau
mengucapkan berkata ya seseorang yajuz apa kunang ada dari hal tersebut ya walakin lam yasbut dan apa tetapi tidak artinya tidak tetap gitu. Ada yang mengatakan begitu ada tapi tidak tetap begitu ya. Ada yang begitu fa in qala hada la yajuz min tariqil aqli fa inna qawlahu yu'addi ila ta'tirin nubuwah wa ibtalil mu'jizat. Maka kalau kemudian yang berucap seseorang terhadap persoalan di dalam kubur tidak ada begitu ya. Tidak ada dari apa? Dari apa pemikiran kita, dari akal kita, nalar kita, maka sesungguhnya apa yang diucapkan orang tersebut itu apa? Menyampaikan dalam apa? Menganggap artinya sia-sia, kosong daripada kenabian. Begitu. Wa ibtalil mu'jizat dan membatalkan mukjizat di anna rusula dari siapa keberadaan para rasul. Kan bina adamin. Jadi apa? Para rasul yang menjadi bukti dari setiap orang-orang bangsa yang ada di muka bumi. Wa tabi'atuhum mislu tabi'ati ghairihim. Dan tabiat para rasul itu seperti tabiat yang lain-lainnya, artinya sama. Wa qasyahadu malaikati, yaitu ada dan jelas menyaksikan para rasul terhadap para malaikat. Jadi kalau ada yang ngomong itu bohong tuh sudah subur, nggak ada ya. Pokoknya logika kita nggak masuk, nalar kita nggak masuk, maka orang tersebut artinya sama dengan membohongi artinya apa? Adanya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul menyaksikan langsung tentang keadaannya para malaikat, bertemu dengan malaikat. Begitu. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bohong, nggak ada. Ya siksa kubur dengan kubur berarti apa? Mendustai keimanannya kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul melihat langsung keadaan para malaikat. Seperti ketika waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aqsa bertemu dengan para nabi dan para rasul, bahkan sholat berjamaah bertemu malaikat, bahkan diiringi oleh para malaikat. Ya. Jadi kalau ada yang membicarakan bohong, tentu saja masuk kepada orang-orang yang apa? Ateis, ya, tidak beragama begitu. Ya. Malah berbahaya. Dan sekarang hanya orang yang sudah berani mengatakan bahwa wabah ini ada konspirasi agama. Luar biasa untuk menjatuhkan, ya, artinya mendustakan agama. Tidak ada yang berani seperti itu. Ya. Malah berani artinya untuk menantang apa? Berdebat terhadapnya. Ya. Oleh karenanya sungguh harus lebih artinya hati-hati. Ya. Untuk berada masuk dalam artinya berita-berita ya ataupun pendapat-pendapat di media sosial. Karena sudah ada yang berani seperti itu. Sebutkan wabah ini, virus ini ada konspirasi daripada agama. Dan sudah masuk jadi area daripada orang-orang yang ateis, yang tidak percaya dengan keyakinan agama. Wa unzila alaihimul wahyu, dan apa yang diturunkan pada para rasul, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa falaqal bahru li Musa alaihissalam, dan apa yang kemudian menjadi belah, yaitu laut, yaitu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa sarat asahu su'ban, dan apa? Menjadi tongkat Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk melawan daripada ular. Jadi seperti itu tuh logikanya. Kalau ada yang nggak percaya dengan siksa kubur, ya, maka ia pun harus tidak percaya dengan adanya Nabi Musa ketika membelah laut, ketika mendapatkan tongkat untuk apa? Melawan ular. Ya.
Karena hal itu pun tidak sesuai dengan logika nalar. Gitu. Itu semuanya adalah mukjizat ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang-orang seperti itu ya dengan mudah bisa dijawab. Ya, wabah ini, virus ini konspirasi dari agama, ya jawab saja sudah. Ya. Akan dengan mudah dijawab. Ya. Kamu percaya piramid ada di Mesir. Itu peninggalan siapa? Firaun. Kenapa Firaun sampai seperti itu? Ya. Siapa yang diarahkan, ya, diutus oleh Allah ketika Firaun? Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada buktinya Nabi Musa alaihissalam? Ada. Yaitu muminya daripada Firaun. Ketika dimatikan, tenggelamkan di laut, dibelah laut tersebut. Ya. Nah, jadi ada orang yang merasa dirinya hebat, tapi ternyata artinya logikanya semakin rendah. Ya. Nah, ini untuk apa? Menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak seperti ini, nah, kita akan semakin mudah dan dimasuki, artinya paham-paham, ya, paham-paham yang merendahkan nilai-nilai, artinya ketuhanan, ya. Agama yang diyakini oleh kita, ya, oleh manusia akan selalu nanti direndahkan, ya. Ketika tidak ada jawaban, ya sudah, ya. Padahal jawabannya bisa dengan mudah, artinya kita artinya ucapkan, kita buktikan seperti itu. Fahada kullu hilafu tabi'ati fa munkiru hada yakhruju min haitsu dakhal. Maka ada pun tegasnya semuanya daripada yang membohongi, ya, daripada yang di luar nalar itu, kebiasaan itu, fa munkiru hada yakhruju min haitsu dakhal. Maka itu adalah merupakan sesuatu yang inkar, keluar, artinya orang-orang yang inkar tersebut, ya, min haitsu dakhal. Dari apa? Dari yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mereka keluar secara tidak langsung masuk ke dalam murtad. Begitu kalau mereka hanya menyatakan dirinya Islam, berkata demikian, bohong, tidak percaya dengan siksa kubur, murtad langsung. Ya. Murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Karena itu bagian keimanan, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yu'minuna bil ghaib, ya, dan beriman pada hal yang gaib. Wa in qala yajuz walakin lam yasbut fa nahnu qad ra'ayna bil akhbar ma fi mughni'un liman sami'a. Dan kalau ada yang berucap orang, ya, terhadap adanya daripada persoalan pertanyaan kubur, akan tetapi ya, tidak menetapkan persoalan di dalam kubur itu, panahnu qad rawayna bil akhbar, maka adapun aku begitu yang menyatakan, menjelaskan diriku dari berbagai macam artinya hadis dan kabar daripada sahabat, ma fihi mughni'u liman sami'aha, terhadap hal tersebut yang ditetapkan, yang dicukupkan dari sebagian orang yang mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis Nabi, dan juga dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi kitabillahi ta'ala dalilun ala dzalik, dan ditetapkan di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dalil daripada persoalan siksa kubur tersebut. Qala Allah Ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siap daripada setiap orang yang melarikan orang tersebut, melarikan diri orang tersebut daripada ingat kepadaku,
maka sesungguhnya tetap untuk orang tersebut yaitu apa? Kehidupan yang sulit, dan kemudian mengumpulkan kami, kata Allah, terhadap orang-orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak melihat. Ya, alhamdulillah jadi sudah ditetapkan. Ya, ini dalilnya Al-Quran, ini hadisnya Nabi Muhammad, ini asalnya dari sahabat, ini perkataannya perkataan para ulama, begitu. Bahkan artinya ditulis secara khusus oleh para ulama sholihin, para aulianya Allah, bagaimana tentang artinya keadaan keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib, termasuk diantaranya soal persoalan siksa di dalam kubur dan kenikmatan di dalam kubur, begitu. Nah, maka orang artinya yang mengikuti ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka selalu artinya mengucapkan daripada Allahumma ij'alhu, ya Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qubratan min quratin niran. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah meninggal, begitu. Jadi tetap artinya meyakini dengan sesungguhnya bahwa ada hal yang terjadi ketika masuk ke dalam alam kubur. Ini menjadi bentuk keyakinan yang harus ditanamkan, begitu. Kalau tidak akan semakin kosong. Ya. Nah, itulah anggapan sebagian orang-orang yang saat ini berjuang keras, ya. Mereka melakukan dan masukan daripada pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran untuk apa? Untuk melemahkan keyakinan kita, agama kita terhadap hak artinya keagamaan yang dilindungi oleh negara kita, yang artinya ada di dalam dasar negara kita, tapi kemudian artinya direndahkan, dihinakan. Ya. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita semakin yakin, semakin kuat untuk apa? Selalu bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana
عليه